Ini ada yang bilang nih, FS tersenyum lihat Pak Paul malam ini. Oh enggak, tidak akan tersenyum. Anda pikir itu hal yang apa? Sesuatu yang perlu dibanggakan? Oh enggak, serem. Itu nightmare, saudara. Bayangin, ini keluarganya Sambo, ya, mereka mengalami mimpi terburuk dan ingin terjaga, tapi tidak bisa terjaga. Ya, Brigadir J sudah meninggal, sudah selesai. Sambo enggak. Dia mimpi buruk yang paling buruk sampai nanti tahunan nanti. Itulah hukumannya buat dia. Ya entah dia menabur apa sehingga dia harus menuai sial ini kan. Mimpi buruk yang paling buruk yang pernah dia alami. Bukan cuma Sambo, istrinya dan 3 anaknya, saudara. Dia mengalami mimpi buruk yang paling buruk. Dan bahkan keluarga dari si Baradae, mimpi buruk yang paling buruk. Kalau Brigadir J sudah meninggal, sudah. Bahkan Anda semua kan sudah memberikan apresiasi, sudah memuji-muji kan, bahwa Brigadir J berjasa dengan membongkar Sambo. Sambo sudah menanggung caci maki dari kalian semua, dia anaknya masih hancur, ya keluarganya hancur, ya kan, dan dia sudah dihukum. Sebetulnya dia sudah dihukum, ditambah lagi dia benar-benar dapat vonis dari pengadilan. Ya, wah itu ngeri ya saudara. Kita pernah mendengar Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD waktu itu mengatakan bahwasannya ini tidak boleh dipublikasikan karena ini akan memberikan rasa aib lah kepada yang bersangkutan, keluarga yang bersangkutan, mau itu dari kedua belah pihak. Jadi artinya ini kok jadi kayak ada benang-benang merahnya, tapi whatever lah, artinya orang semua boleh berasumsi apa aja dalam kasus ini karena banyak ketidakjelasan ya dan banyak hal yang ditutupin. Boleh, Anda boleh tampak muka di sini. Pak Raja Uti mana Raja Uti? Raja Uti ya, Shalom Pastor, asli. Nah ini yang ditunggu-tunggu ini. Kaget ya tadi ya. Ya Pastor, jadi begini Pak, ini kan sekarang kalau kita lihat case ini kan, itu kan kalau kita lihat faktanya kan sebagian kan sudah hilang Pak. Jika ada 3 hari itu kosong itu ya, tidak terlapor, itu faktanya kemungkinan ada yang hilang atau dihilangkan, kita nggak tahu lah ya seperti apa ya. Jadi itu satu. Jadi untuk mencari gambaran yang utuh, artinya puzzle ini urutannya harus disusun, teka-teki ini disusun dari sejak awal gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau kita mau melihat satu peristiwa, itu bisa dilihat dari angle-nya yang berbeda-beda Pak Paul gitu. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau kita bicara sejarah G30SKI, itu kan ada 5 versi siapa pelakunya. Angle-nya 5. Faktanya sama Pak, dan semuanya logis gitu. Kalau kita lihat ya, studi-studi tentang peristiwa G30S. Nah, walaupun case ini misalnya, kasus ini, fakta-faktanya terlihat gitu ya, bisa dilihat dengan angle-nya Kamarudin, bisa dilihat dengan angle-nya Pak Paul, bisa dilihat dari angle-nya keluarga, bisa dilihat dari angle-nya siapa, misalkan dari angle-nya instansi gitu, kepolisian gitu ya. Bisa juga dilihat dari angle-nya masyarakat gitu. Jadi kita bisa banyak angle atau penafsiran yang mungkin saja terbentuk Pak Paul gitu ya. Nah, tapi nanti bagaimana sejauh mana nanti ini akan terbuka di pengadilan, memang nggak ada yang bisa memastikan. Artinya nggak mungkin kita semua bisa dipuaskan untuk ini ya, bahwa ini akan bisa terbuka tuntas. Nah, itu saya juga agak ragu juga gitu. Mungkin sampai batas tertentu mungkin bisa gitu, tapi ada bagian-bagian yang lain yang senantiasa akan mustahil jadi misteri, terbuka tuntas. Iya. Begitu. Akan jadi misteri. Kenapa? Karena ya itu menyangkut kepentingannya ini. Kalau saya melihat informasi-informasi yang masuk ke saya hari ini berupa data-data, ya agak-agak ngeri-ngeri sedap juga Pak Paul gitu. Cuman saya nggak bisa buka di sini gitu ya. Jadi macam-macam lah gitu ya. Tapi ini yang kita lihat sekarang dari sisi angle aja lah gitu ya. Yang jelas pasti sekarang masyarakat ini agak sulit juga terdistrak dari kasus ini karena semua di sini jadi menyatu Pak.
tidak ada yang namanya cebong, tidak ada yang namanya kampret gitu ya. Semua ini mau dibuka gitu. Semua orang semangat mengikuti kasus ini. Dari tadi pas perayaan 17 Agustusan juga yang dibicarain ini terus gitu ya. Kemarin sudah ada yang melempar isu tentang ibu-ibu yang mencuri coklat, itu juga nggak bisa mendistrak, Pak. Nggak bisa mendistrak ini fokusnya masyarakat Indonesia ini terhadap kasus ini gitu. Jadi kalau saya lihat masyarakat kita ini kalau sudah sempat fokus, susah sekali ternyata mendistraknya. Tetapi kalau misalkan dia bisa dialihkan, udah hilang Pak esensinya. Nah, pasti akan seperti itu. Nah, kita lihatlah nanti pengadilan bagaimana sampai di mana. Tapi kelihatannya sih yang diasumsikan akan terhukum. Tapi sejauh mana ini akan terbongkar kasus ini sampai jauh, itu yang kita nggak bisa pastikan. Dan pasti nggak akan bisa 100% benar-benar, saya nggak yakin Pak Paul gitu. Itu aja Pak. Iya, ini ada yang bilang nih, Paul ngarang, anaknya Sambo nggak ikut ke Magelang loh, bukan anaknya Sambo nggak ikut ke Magelang. Anaknya Sambo itu sekolah di Taruna Nusantara di Magelang. Sambo dengan istrinya kalau ke Magelang itu dalam rangka tengok anaknya yang sekolah di Magelang. Ya. Makanya. Nah, tapi balik lagi, saya tetap ya, kasus ini tidak mungkin akan terkuak semuanya, ya, tidak mungkin akan terkuak semuanya. Saya membawa ini ya, wacana ini adalah supaya Anda menjadi dewasa. Jangan terus langsung ya, mumpung ada yang orang nyalain Sambo, Anda keroyok begitu rupa. Ya, oh dia pejabat, terus Anda benci dengan pejabat, Anda serang Sambo habis-habisan. Oh salah Anda ya, Anda kan jadi bodoh. Itulah ya, apa bedanya Anda sama orang-orang Islam ini. Mentang-mentang penguasa pasti jahat ya karena dia pengen bikin khilafah. Oh nggak bisa juga ya kan, Anda harus punya wawasan yang berbeda. Nanti kalau itu terjadi pada keluarga Anda dan Anda sendiri yang menderita, Anda membutuhkan orang yang punya perspektif lagi loh. Lanjut, Napoleon Bonaparte. Jangan Pak, ampun Pak, jangan kasih saya tai Pak, ampun Pak, saya nggak doyan tai Pak, saya doyannya nasi goreng Pak, ampun Pak. Selamat malam, Pastor Paul. Selamat malam. Selamat malam rombongan Nabi ke-26. Itu nggak benar ini. Saya punya pemikiran, banyak mata, banyak kuping mendengar channel ini karena analisanya ini cukup lain dari yang lain, dari channel-channel yang lain. Jadi artinya mungkin banyak orang terkaget-kaget dengan analisa Pak Paul saat ini ya. Artinya kalau saya melihat bahwasannya kita pernah mendengar Pak Menko Polhukam Pak Mahfud MD waktu itu mengatakan bahwasannya ini tidak boleh dipublikasikan karena ini akan memberikan rasa aib lah kepada yang bersangkutan, keluarga yang bersangkutan, mau itu dari kedua belah pihak. Jadi artinya ini kok jadi kayak ada benang-benang merahnya, tapi whatever lah, artinya orang semua boleh berasumsi apa aja dalam kasus ini karena banyak ketidakjelasan ya dan banyak hal yang ditutupin. Cuma ini menjadi perhatian bagi banyak orang. Analisa saat ini memang berbeda sekali dengan channel-channel yang lain. Nah, saya pikir juga ada beberapa pihak-pihak juga mau memanfaatkan situasi-situasi ini. Contohnya seperti kelompok-kelompok tertentu yang mau meminta kembali kasus kilometer 50 itu diangkat lagi. Nah, ini ada beberapa pihak-pihak yang mau mencoba untuk mencari kesempatan untuk mau menghancurkan Polri juga, citra Polri ini gitu loh. Meskipun kita tahu ya semua ini pasti ada sebab dan musababnya. Dan juga dengan keterlibatan si Fahmi ini pun juga ada juga motif itu kilometer 50 itu akan mau dibuka lagi kan gitu. Nah cuma kan ini mereka hanya mencoba mencari kesempatan dalam kesempitan saja. Namun dalam hal ini memang seperti yang dibicarakan di channel ini memang kemungkinan besar kasus sebenarnya itu tidak akan terungkap karena memang pada dasarnya Pak Sambo memang sudah pasang badan dan memang dia bertaruh untuk segalanya untuk itu. Dan saya setuju dengan analisa ini bahwasanya harga diri karena beberapa
komentar-komentar dia di pers kan dia menyatakan ini adalah harga diri marwah keluarganya. Jadi ada keterkaitan ditambah dengan dia Lipa juga menambahkan tadi hal-hal ya bahwa saya jangan libatkan anaknya segala macam. Itu semacam clue sebenarnya. Tapi apapun itu ya semua kita harus terima nanti fakta di pengadilan seperti apa, dan memang dalam hal ini memang Pak Sambo memang harus dihukum atas perbuatan itu. Cuma saya tadi ada berseberangan tadi pemikiran dengan Pak Paul adalah ketika menyerempet mengatakan kemungkinan istrinya menembak, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah satu, Pak Paul. Kalau memang istrinya menembak dalam jarak dekat pada waktu itu, kenapa ada terjadi 5 butir peluru dan kemudian ada sebelumnya penyiksaan? Itu problemnya sekarang, yang makanya saya lihat ada kejanggalan juga di situ. Kalau memang ini istrinya berinisiatif untuk langsung menembak dalam jarak dekat, kenapa ada penyiksaan dulu? Nah, jadi kan ini kan semakin luas ini sudut pandang orang terhadap kejadian ini gitu loh Pak Paul. Tapi saya berharap channel ini semakin banyak menyita perhatian orang, semakin diperhitungkan di dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Saya pikir juga channel ini dengan Galarua juga kedepannya bisa membantu banyak orang dalam menghadapi masalah-masalah hukum seperti ini. Begitu aja Pak Paul, semoga channel ini tetap selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, sebentar nanti saya jawab dulu ya. Ini Nugraha Saputra, Sambo kan sudah membuat pernyataan kalau Yosua bertindak asusila kepada istrinya. Kok sekarang Paul menganalisakan kalau Yosua memperkosa anaknya Sambo. Nah, kalau Sambo ngomong Yosua memperkosa anaknya Sambo yang laki-laki itu yang di Tarunan Nusantara, apa yang terjadi? Kan tadi sudah saya bilang, pasti akan dibully. Paling gampang ngomong apa? Sambo melecehkan istrinya. Tapi apakah mungkin Brigadir J melecehkan istrinya? Apakah mungkin J melecehkan istrinya Sambo? Buat saya itu hampir tidak mungkin juga si J melecehkan istrinya Sambo. Mengapa? Karena mereka itu sudah sangat dekat loh. Mereka itu sudah sangat dekat. Bahkan katanya di beberapa hari itu pun mereka masih komunikasi dengan keluarganya si J, istrinya segala macam. Mereka sudah sangat dekat. Lalu mengapa bisa terjadi penganiayaan? Ya, penganiayaan itu belum diakui oleh Polri loh sampai sekarang. Ya kan? Otopsi ada penganiayaan itu. Artinya bisa apa saja. Tetapi yang kedua, kalaupun ternyata ada penganiayaan, ya, kenapa? Karena kan kemarahan dari keluarganya Sambo terhadap si J ini kan, edan kamu ya, kamu berani perkosa anak saya, berani ngapain anak saya lah, ya kan? Lalu si Putri ini nggak sabar, saudara, marah sekali, saudara, bisa meledak itu pistol. Jadi adalah spontan. Tidak mungkin si Sambo itu sampai begitu rupa terus dengan mudahnya, apalagi kayak kerbau dicucuk hidung. Enggak lah, jauh. Tembak enggak, itu si Baradae sudah 4 kali malah yang merubah keterangan. Yang benar adalah Baradae pun setia sama Sambo. Hebat si Baradae ini kalau saya bilang. Ya, kalau cerita kesetiaan ya, hebat ya. Tetapi ya, itu semua balik lagi sama seperti Komarudin ngarang cerita. Itu pun tadi adalah cerita karangan saya. Ya kan, sama seperti Komarudin ngarang cerita bahwa si Sambo itu si Brigadir J ini hendak berjasa mau jadi pahlawan karena membongkar ini membongkar itu. Saya pun bisa bikin cerita yang sama, saudara, karena yang diomongan sama si kumis botak itu kan juga nggak ada buktinya. Begitu ya jawabannya, Pak. Jadi bisa saja, semua itu kemungkinan itu bisa, bukannya tidak bisa. Ya, jadi berhati-hati dengan semua kemungkinan itu ya. Nah, ini ada yang bilang nih, FS tersenyum lihat Pak Paul malam ini. Oh enggak, tidak akan tersenyum. Anda pikir itu hal yang sesuatu yang perlu dibanggakan? Oh enggak, serem. Itu nightmare, saudara. Bayangin, ini keluarganya Sambo ya, mereka mengalami mimpi terburuk dan ingin terjaga tapi tidak bisa terjaga. Ya. Brigadir J sudah meninggal, sudah selesai. Sambo enggak.
dia mimpi buruk yang paling buruk sampai nanti tahunan nanti. Itulah hukumannya buat dia. Ya entah dia menabur apa sih dia harus menuai sial ini kan. Mimpi buruk yang paling buruk yang pernah dia alami. Bukan cuma Sambo, istrinya dan 3 anaknya, saudara. Dia ngalami mimpi buruk yang paling buruk. Dan bahkan keluarga dari si Baradae. Mimpi buruk yang paling buruk. Kalau Brigadir J sudah meninggal, sudah. Bahkan Anda semua kan sudah memberikan apresiasi, sudah memuji-muji kan, bahwa Brigadir J berjasa dengan membongkar Sambo. Sambo sudah menanggung caci maki dari kalian semua, dia anaknya masih hancur, ya keluarganya hancur, ya kan, dan dia sudah dihukum. Sebetulnya dia sudah dihukum, ditambah lagi dia benar-benar dapat vonis dari pengadilan. Ya, wah itu ngeri saudara. Nah itulah perspektif ya, makanya saudara. Ya nak, ya makanya nih ya. Makanya nonton ya, jujur berkelas seperti ini, IQ Anda akan tambah moncer. Terima kasih Regina Jessica. Ngeri ya. Ini Ya ya. Pak Paul, jadi menurut saya sih, kalau saya ngelihat apa yang Pak Paul kemukakan, sepertinya Pak Paul melemparkan suatu ini ke teman-teman penonton maupun netizen. Cobalah berpikir secara lateral gitu, artinya tidak seperti selalu yang dibenarkan hanya alur pikirnya si pengacara atau alur pikirnya masyarakat gitu ya. Jadi berbagai kemungkinan itu ya bisa saja terjadi gitu. Tapi sejauh mana nanti yang akan bisa terbuka, ya itu kita lihat nanti di pengadilan. Saya paham sih Pak Paul gitu. Jadi supaya masyarakat Indonesia itu, orang-orang kita itu jangan gampang digiring oleh suatu kebenaran yang mungkin hanya sekedar framing gitu Pak Paul gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini ada yang orang goblok nih. Kamarudin keluar duit buat sekolah hukum sampai jadi lawyer. Sedangkan Paul nyari duit aja, cari sumbangan para pengikutnya. Oh enggak ya. Saya tidak pernah makan duit dari sumbangan yang ada di rekening-rekening yang saya tulis ini ya. Ya, saya justru semua uang yang di sini tiap bulan kita kumpulkan hampir 500 juta ya. Itu semua saya berikan semua. Dan uang yang kita kumpulkan buat KC 400 juta ditirep sama Kamarudin loh. Oh serius ya. Beneran ya, saya nggak main-main ini. Ini nunggu hasil pengadilan aja. Ya hasil pengadilan juga pokoknya Sambo salah, udah nggak akan dibongkar semuanya. Sudah ditutupi, mereka sudah sepakat. Yang kejadian sesungguhnya apakah polisi sudah tahu dan hanya internal saja. Ya karena Andi USA belum kirim uang buat bayar internet. Enggak, udah apa-apa ya. Oke ya, jadi begitu ya. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup ya, supaya jangan kelamaan.